Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurata wal-Injil waz-Zabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunajji qailaha min zulumatil umur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi aqama manar al-islam ba'da al-nuzul. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarril ayyam wad duhur, amma ba'd. Yaqulu Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ayat yang saya baca tadi terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan ayat 18. Isinya tentang ciri-ciri penghuni surga. Ya. Banyak sekali ayat tentang orang bertakwa, tetapi yang ada kaitannya dengan ciri-ciri penghuni surga ketika orang-orang tersebut bertemu dengan Ramadan. Ayat ini tentang takwa itu banyak, tetapi yang ada kaitannya dengan siapa yang akan menjadi penghuni surga, nah itu terdapat di dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 18. Ada yang mengatakan boleh ditambah dengan 19, karena di situ cerita tentang zakat kita, sedekah kita, dan infak. Alhamdulillah, Pak Ustadz mengundang saya, Pak Ustadz Giyoro, untuk sama-sama iktikaf. Allah. Ini kesempatan berharga buat saya bisa menyambung yang pertama silaturahim pagi. Ya. Saya niatkan yang pertama silaturahim, yang kedua ikut iktikaf, meskipun iktikaf saya tidak sempurna, beda dengan iktikaf teman-teman semua di sini. Apa yang kita akan bahas mungkin sudah banyak tausiah, nasihat, ujangan tentang keistimewaan Ramadan. Tetapi yang saya akan bahas tentang calon-calon penghuni surga yang ada di hadapan saya.
saya katakan calon-calon penghuni surga? Karena memang di antara 8 pintu surga itu ada satu pintu khusus yang disebut oleh Nabi Ar-Rayyan. Namanya apa? Ar-Rayyan. Alif Lam Ra Ya Alif Nun. Ar-Rayyan. Dan ternyata hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim, itu disampaikan Nabi itu ketika Ramadan tiba. Kata Nabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya surga itu memiliki pintu. Dalam hadis lain itu laha thamaniyatu abwab. Laha thamaniyatu abwab. Abwab itu bab. Surga itu memiliki 8 pintu. Kata Nabi, satu di antara pintunya, kata Nabi kepada sahabat-sahabat, yuqalu lahu ar-rayyan. Ketika Nabi menyebut satu di antara 8 pintu surga itu ar-rayyan, kemudian sahabat itu tanya, begitulah sahabat, untuk siapa pintu itu dibuka? Untuk siapa ya Rasul pintu itu dibuka? Maka Nabi melanjutkan, yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah. Kata Nabi, pintu surga ar-rayyan itu dibuka oleh Allah untuk orang puasa. Karena kata Nabi, yadkhulu minhu as-shaimun, karena orang-orang yang berpuasa itu, as-shaimun, orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu pada hari kiamat. Jadi dalilnya ada bahwa orang-orang yang berpuasa, ini baru puasa, belum ditambah dengan iktikaf, itu akan masuk surga melalui pintu ar-rayyan. Dan ternyata kalau kita bicara tentang penghuni surga, ada yang masuk surganya rombongan. Makanya dalam Al-Quran ada surah namanya Az-Zumar. Apa artinya Az-Zumar? Rombongan. Boleh dibuka nanti surah Az-Zumar ayat 73, 74. Ya. Jadi ada orang-orang yang nanti masuk surga itu rombongan. Pas betul nih, sang suami, istri, anak. Bahkan kalau di rumah ada pembantu kita, maaf, kan makan sahurnya sama-sama. Untuk apa makan sahur? Sunnah yang di dalamnya ada barokah, supaya besok kita bisa puasa. Bayangkan, niatul mukmin khairun min amali. Niat orang yang beriman lebih baik dari amalnya. Bagaimana orang-orang yang puasa itu tidak masuk surga oleh pintu ar-rayyan? Rombongan. Karena ketika dia bangun sahur, ibunya bilang bangun. Anaknya masih ngantuk kan, belum. Akhirnya mau sama-sama sahur. Makanya ada orang yang masuk surga rombongan. Surah Az-Zumar ayat berapa? Dan hebatnya ketika kita masuk surga nanti, ini yang tidak pernah mungkin khusus bahasa Arab. Kita tidak pernah khusus bahasa Arab kan? Allah Akbar. Tapi nanti itu langsung bisa berbicara menggunakan bahasa pengantar. Bahasa pengantar kita langsung bahasa Arab. Kayak sekarang laptop kita bisa nggak langsung diinstal? Ya? Bisa. Makanya jangan heran kalau sekarang kita makan, mohon maaf, apapun yang kita makan itu nanti akan keluar, ya, jadi ampas dan sisa. Kecuali makanan-makanan yang kita makan menjadi nutrisi, itu yang menjadi tambah sehat, kan gitu ya. Nah nanti di surga itu semua makanan yang kita makan itu gak ada yang keluar, karena begitu istimewanya makanan kita nanti baru di surga. Allahu Akbar.
nikmatnya itu. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Itu ketika penghuni surga itu dikasih rezeki, terus apa? Kata mereka, Haza ismun isyara, Haza alladhi ruzikna min qabl. Ini rezeki yang dulu saya pernah nikmati di dunia, tapi dengan sifat yang beda. Ya. Durian lontong beda dengan durian Usangking. Usangking lebih hebat dari bawor. Ya. Bawor lebih hebat dari Rancamaya. Rancamaya lebih hebat dari durian jatuhan. Oh gitu Ustaz? Iya, yang jatuhnya dari truk. Misalnya kan gitu. Ya, beda kan. Dari truk kan beda. Kalau jatuh dari pohon kan bagus ini. Jadi seperti itu. Nah ternyata ayat yang lainnya teman-teman, masuk surga itu ada yang rombongan, sekeluarga berarti bisa. Coba lihat ayatnya, surah Az-Zumar ayat berapa ini? Coba nanti lihat. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Ini lagi viral lagunya ini. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Di YouTube lagi viral. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Surah Az-Zumar. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Ayat 74-nya. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Coba dia punya aplikasi HP punya HP aplikasi, bikin dong, bikin. Saya doakan yang HP-nya punya aplikasi Quran dan terjemah masuk surga sama HP-nya. Jadi ini manfaat. Coba tolong dong jemahin baca. Ya. Agak majuan boleh. Siapa yang mau baca? Siapa aja boleh supaya kedengaran dulu. Iya. Serta mereka berkata, Yang 73 dulu, 74. Cerita rombongannya dulu. Boleh Pak, 73, 74. Coba saya kepikiran ya. Tuh. Iya. Tolong. dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, mereka akan dibawa ke surga dengan berpasukan-pasukan, sehingga apabila mereka sampai ke surga,
yang pintu-pintunya sedia terbuka dan penjaga-penjaganya mengelulukan mereka dengan kata-kata salam sejahtera kepada kamu. Berbahagialah kamu, maka silahkan masuk ke dalam surga ini dengan keadaan tinggal kelak di dalamnya. Mereka pun masuk. Ya. Tadi Serta mereka berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan yang menjadikan kami mewarisi bumi surga ini dengan sebebas-bebasnya. Kami boleh mengambil tempat dari surga ini dan mana sahaja kamu sesukai, maka pemberian yang demikianlah ialah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. iya, siapa yang dimasuk surga? Pasukan-pasukan orang takwa ya. Iya, ini dia. Betapa berarti kita nggak boleh belajar Quran sendiri. Tadi diartikan apa? Pasukan-pasukan. Betul ya? Coba ada terjemahan lain? Ayat ketiga, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke taman surga secara berombongan. Iya, ini ini rombongan, ini pasukan-pasukan. Az-Zumar, kalau kita baca beberapa kamus, ya, termasuk kamus Lisanul Arab, itu lebih besar dari Munjid yang dikaryakan oleh Louis Ma'luf. Itu ternyata arti Az-Zumar itu rombongan. Boleh diartikan di situ tadi pasukan-pasukan. Kenapa begitu Pak Ustaz? Nah ini yang pentingnya nih. Ya, tapi nanti para mufassirin, para ahli tafsir itu lebih banyak menggunakan kata rombongan. Kata apa? Rombongan. Bukan hanya ma'an, tapi ma'al jamaah, ma'a'ilatiha, bersama keluarganya, bersama teman-temannya. Jadi ada orang-orang yang masuk surga itu rombongan. Nah tadi di situ siapa? Ya, siapa yang dimasuk surga rombongan di 73? Orang bertakwa. Orang bertakwa. Tuh, oke. Siapa yang masuk surga rombongan? Orang bertakwa. Sekarang coba dibuka surah Al-Baqarah 183. Sudah ya, jadi kita tunggu jawabannya kan. Yang masuk surga rombongan siapa? Orang bertakwa. Sekarang coba dibuka surah Al-Baqarah 183. Ini ayat yang ngetop di bulan Ramadan. Ya, ini ayat yang paling sering dibaca di bulan ini. Tadi disepakati siapa yang masuk surga rombongan? Orang bertakwa. Baik, Allahu Akbar. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sebelumnya, supaya lebih semangat iktikafnya, ikuti saya zikirnya. Ingat ketika lafaz lafzul jalal sampai di huruf A, di sininya biar bergerak, di sininya biar bergerak. Itu kalau sampai bergerak huruf A-nya lafaz Allahnya, itu sel-sel saraf yang mati jadi hidup. Yang buat kita rematik encok, saraf sel-sel sarafnya udah mulai lemah tuh, nanti jadi sehat. Ya. Allahu
menangis ya? Menangis. Kalau nggak bisa paksa supaya hati menjadi lunak. Allahu Allahu Allah. Mari. Allahu Allahu Allah. Nah, yang keduanya Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. membedakan dari yang pertama. Kalau yang pertama Allahu Allahu Allah. mari. Allahu Allahu Allah. Allah Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Allahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Diulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Al-Ma'un Ar-Raita di ayat Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Fazalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Al-Fil Alam Taro ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. 1, 2, 3. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Al-Humazah Wailul Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, udah mulai tuh Lumazah. Kalau yang tidak panjang hati-hati. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah kan jadi ngaco akhirnya kan. Kayak begitu. Ini namanya ngaji bersama. Saya, bapak saya hafiz, kakek saya juga. Bukan hanya hafiz tapi ahli nahwu. Kenapa kok penting Quran dan nahwu ini yang sekarang anak-anak kurang? Hanya
tahfiz. Saya kebetulan dewan juri kalau MTQ. Saya bidang tahfiz. Juri resmi, PTQ nggak boleh, nggak sembarangan jadi juri. Jadi juri resmi itu ada namanya tilawah. Jadi kalau satu juz sekarang tampil 2 kali, tampil pertama tilawah, tampil kedua baru hafalan. 5 juz tampil pertama tilawah. Apa itu tilawah? Kalau tadi murattal, kalau tilawah itu warna berarti kan ketahuan tuh. Shadaqallahul azim. Baru saya tanya 5 juz. Jadi saya baca, saya sa'il namanya. Siapa? Sa'ilnya siap. Auzubillahi minasyaitonir rajim. وإذا قيل لهم اتبعوا ما Nanti dia teruskan 2 kali. Nah, yang kita baca ini bersama. Karena sejak dulu Rasulullah itu, bahasa sekarangnya itu Pak Yuri, sudah memberikan sertifikasi kepada 4 sahabat. Allah. Cuma namanya saja bukan sertifikasi. Dari mana Ustaz? Iya, karena hadisnya kata Rasul kepada sahabat, khuzul Qur'ana min arba'atin, ambil, alimu, ya, ta'allamu, pelajarilah Al-Quran dari 4 orang ini. Dari berapa orang? Berarti Nabi bicara banyak sama sahabat kan? Khuzu, belajar kamu, walaupun kamu sahabat melihat aku, bertemu dengan aku, tapi tetap masalah ilmu, belajar Quran kepada 4 orang ini. Siapa ya Rasul? Min Abdullah ibni Mas'ud. Aina Abdullah bin Mas'ud? Mana? Nah, belajar sama dia. Wa Salim Maula Habib Zaifah. Aina Salim? Belajar sama Salim Maula, berbudak yang tapi punya kemampuan belajar Quran. Bin Abdullah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Siapa yang ketiga? Ubay bin Ka'ab. Terus yang keempat Mu'az bin Jabal. Dari 4 orang ini yang dilantik di hadapan sahabat menjadi guru Quran, belajar Quran sama 4 orang. Satu di antaranya namanya tadi yang ketiga siapa? Ubay bin Ka'ab. Maka ketika Umar di zamannya menjadi khalifah, kemudian mengambil polisi. Apa polisinya Umar bin Khattab? Tarawih berjamaah pertama. Maka dia harus mengikuti regulasi Rasulullah bahasanya. Kenapa? Regulasinya karena Rasul mengangkat 4 orang sahabat yang jadi guru Quran. Makanya ketika polisi dilakukan oleh Umar bin Khattab, karena dialah yang melakukan, yang pimpin mengambil kebijakan tarawih pertama. Siapa imamnya? Coba lihat sejarahnya. Siapa imam pertama tarawih? Ubay bin Ka'ab. Berarti Umar bin Khattab melanjutkan kebijakan Rasulullah. Kebijakan apa? Kebijakan mengangkat 4. Bukan kebijakan makan siang gratis. Ya boleh juga itu manfaatnya. Jadi arti juga sekarang kita lihat bagaimana berarti Islam itu dibangun dari sini. Jadi iktikaf semacam ini penting jadi. Ya, jadi belajar Quran dari 4 orang tersebut. Jadi kalau kita tadi belajar tuh, saya gurunya, saya belajar sama bapak saya belajar sama bapaknya belajar sama bapaknya lagi, terus sambung sampai dengan sahabat. Ini yang kata Nabi akhirnya, tuba liman ro'ani wa amanani summa tuba liman lam yaruni wa amanani. Beruntung orang yang melihat aku kemudian dia beriman kepadaku. Siapa itu? Sahabat. Tapi kemudian hadis ini mengatakan summa tuba. Kemudian beruntung
beriman dan percaya kepada aku. Siapa? Orang-orang yang belajar agama sangatnya nyambung sampai Rasulullah. Oleh sebab itu Muhammad ibn Sirin mengatakan, wassanatu min khususiyah hazil ummah. Sanad ilmu itu seperti sekarang penting dalam agama. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil ilmu. Dari siapa kamu mengambil ilmu? Perhatikan. Berarti dipertanggungjawabkan atau tidak kan gitu. Kalau saya sih patronnya gradotanya sama bapak saya sama bapaknya. Bini saya sama juga sama bapaknya. Alhamdulillah, bini saya itu keturunan ke-7 Sultan Hasanuddin. Banten. Tapi biar gini-gini anak raja dulu. Alhamdulillah. Ini jadi ketahuan nasabnya betul-betul ketahuan. Memang bapak saya ulama nyambung. Enggak ujuk-ujuk dari ustaz. Begitu enggak ujuk-ujuk dari ustaz. Nyambung. Baik, kembali jadi. Udah bisa ya? Udah bisa? Udah bisa? Nanti dites, yang bisa boleh pulang dulu kan. Jadi ternyata siapa yang masuk surga rombongan Pak? Masuk ke surga. Baik, ini baru lagi terjemah. Wajar kalau nanti tafsirnya beda Pak Yudi. Jangankan terjemahnya, apalagi tafsirnya. Dulu pertama kali Quran itu ditulis, ya. Siapa sekretarisnya Rasulullah? Baik, saya lebih senang dengan ayat Quran yang bilang gini, yang Allah, wa ma kunta tatlu min qablihi wa la takhutuhu bi yaminik idza lartabal mubtilun. Ini kalau kita baca ayat ini, meskipun ulama berbeda pendapat, tapi saya lebih percaya kepada bahwa Nabi tidak pernah menulis. Iya, Nabi tidak pernah menulis. Meskipun nanti ada perbedaan apakah dia buta huruf bumi atau yang mengatakan iya, Nabi memang tidak sengaja diciptakan seperti itu Allah menjaga katanya dan sebagainya nanti. Itu kan semua perbedaan aja benar. Tapi maksud saya begini, Nabi, saya setuju dengan ulama-ulama yang mengatakan, saya tidak setuju berbeda pendapat nanti ketika apakah Nabi memang tidak mungkin, Nabi kan fatwa pintar ya. Tapi Nabi tidak pernah menulis dalam hidupnya, saya dipercayakan didukung oleh beberapa hadis. Nabi tidak pernah menulis. Wa ma kunta tatlu. Yang pertama tatlu, tala, membaca. Kamu sebelumnya tidak pernah membaca. Jadi karena memang Nabi tidak pernah membaca Zabur, jangan dipahami bahwa Nabi baca Zabur. Nabi tidak pernah baca Taurat. Sebab jika Nabi pernah membaca kitab-kitab yang turun sebelumnya, maka orang akan mengatakan apa yang Nabi sampaikan itu berarti nyontek dari kitab-kitab terdahulu. Misalnya, seorang yang bernama Haris bin Nabal yang di depan umum mengatakan, Muhammad, kalau kamu bisa jawab 3 pertanyaan saya, saksikan saya masuk Islam. Di depan banyak orang. Terus kalau bisa jawab, satu di antara pertanyaannya apa? Ceritakan kepadaku an ashabil kahfi. Ceritakan tentang ashabul kahfi. Berarti di dalamnya ada kisah tentang pemuda yang meninggalkan Dikyanus raja dan ditemani oleh seekor anjing. Tapi kan kita belum tahu waktu itu. Umat kan belum tahu kisah ashabul kahfi itu kisah tentang apa. Kan bisa jawab, saya masuk Islam. Ini yang bertanya, Haris bin Nabal tahu, karena Nabi itu pasti gak bisa jawab. Terus Nabi bilang apa? Besok. Apa dia? Besok. Ini Allah Muhammad Nabi Quran. Ya Allah, betapa hebatnya Quran ini. Besok. Tapi ternyata ketika besok Quran tidak turun. Hati-hati ketika kita mengatakan salah Rasul, ya Allah, astagfirullah, kita berlindung.
dari sangka kita bahwa Rasul itu salah karena mengatakan besok dan inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma pasti dibalik itu sengaja. Karena bahwa yang tiku adalah hawa in huwa illa wahyu. Apa yang diucapkan Rasul? Wa ma yantiqu anil hawa, yang diucapkan. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu, wahyu yang tidak bermaksud. Ternyata ditagi mana? Enggak turun Quran. Nabi bilang besok, karena saat itu memang Quran sedang gencar-gencarnya turun. Enggak turun, kira-kira harus pindah gimana? Ternyata dia bilang mana Muhammad? Muhammad sudah ditinggal sama Tuhannya. Buktinya enggak ada jawaban tentang Ashabul Kahfi. Tapi yang bertanya ini saya tanya, makin merasa di atas angin atau tidak? Iya dong, pastikan gitu kan. Ayo. Pasti masih merasa di atas angin kan? Akhirnya turunlah firman Allah. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. Sebelumnya nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Sebelumnya Allah ceritakan tentang Ashabul Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi turunnya itu kan apa? Tadrij. Turunnya Quran itu apa? Tadrij. Apa tadrij? Mufarraqan. Apa arti mufarraqan? Langsung. Ya, kan tidak munajjaman. Quran itu tidak turun munajjaman, jumlatan wahidatan. Tidak. Yang turun jumlatan wahidatan min lauhil mahfuz ila baitil izzah ila samai dunya. Itu langsung dari lauhil mahfuz. Tapi dari lauhil mahfuz dibawa oleh malaikat Jibril turunnya apa? Mufarraqan. Apa arti mufarraqan? Berangsur-angsur. Ketika turun tentang Ashabul Kahfi dia bilang, ceritamu gak lengkap. Ya, ceritamu tidak? Inna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Udah gak lengkap. Ditanya sama anak dong, berapa jumlahnya? Ini yang ditunggu. Berapa jumlahnya? Jumlah Ashabul Kahfi. Allah. Ini kalau wahyu salah dengan informasi dan keterangan yang dulu sudah datang lebih dahulu di Zabur dan Taurat, maka orang akan meninggalkan Nabi Muhammad. Maka turunlah سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Ini bapak saya kalau ngajar begitu, enggak Al-Baqarah ayat 3, coba buka aja ini, tapi ayatnya nggak dibaca, hilang ada berkatnya. Nah sekarang sudah mulai banyak orang kayak begitu. Betul nggak? Hebat kok dia loh, bisa kok ayat ini, ayatnya kamu nggak baca, kurang ajar kamu kata saya. Ya, walaupun kamu pintar, kamu profesor, kamu tuh kurang ajar kamu. Ya, karena perintahnya itu udluma uhiya ilaika baca. Udluma uhiya baca apa yang diwahyukan kepadamu. Rasul saja baca dan minta dibacakan. Rasul baca Quran dan minta dibacakan sama Abdul bin Mas'ud. Nabi baca sahabat dengar. Terus kadang-kadang Nabi panggil Abu Musa al-Ash'ari, Iqra alayya al-Quran, bacakan dong aku Quran. Sampai Abu Musa itu malu, kepadamu diturunkan Quran, masa saya baca? Itu salah satu kegemaran Rasul. Ini sahabat harus gitu nih, Pak, panggil Tuhan, ayo baca itu. Selesai belum kerja? Sudah. Kamu sini, kamu baca Al-Quran. Maksudnya dia jawab, emang udah mau mampus? Emang udah mau mati? Enggak, Quran itu bukan untuk mati saja.
Ini mulai. Ayo baca. Atau gantian simaknya. Oh, iya. Salah satunya. Baik. Akhirnya turun. Ada yang bilang pemuda Ashabul Kahfi itu 3. Yang keempat anjing. Ada yang mengatakan kata Nabi ini turun Quran Ashabul Kahfi jumlahnya 5. Yang keenam anjing. Ada yang mengatakan informasi memang nggak ada yang tahu jumlah pastinya, tapi ada kisahnya. Kata Nabi lagi, saya quluna sab'atu wa thabiruhum kalbuhum rabbi a'lamu bi iddatihim. Ada yang bilang jumlah pemuda Ashabul Kahfinya jumlahnya, ada yang bilang, ada yang mengatakan 7. Yang ke-8 anjing. Jadi anjingnya 1, jumlahnya sudah sepakat berapa jumlah pemuda. Makanya kalau kita datang ke Yordan kita akan lihat di sana, masuk ke sana. Mudah-mudahan bisa sama-sama ke sana sama saya. Berarti ikut travel saya. Enggak, kalau mas saya insya Allah dapat bonus buat orang sini. Ingat ya, kalau mas saya dapat bonus apa? Brosur. Enggak bisa, aduh amal doa nih bisa ikut saya amin berat ya. Sama siapa aja boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kata An-Nadhr bin Haris itu nggak lengkap. Sengaja kan dicicil turunnya kan. Kan tadi saya katakan turunnya mufarraqan. Jangankan Al-Kahfi, surah Al-Alaq saja turunnya dicicil. Betul nggak? Surah Al-Alaq pertama kali turun berapa ayat? 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Turun yang kedua apa? Setelah Al-Alaq apa? Al-Alaq lagi? Tidak, Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Cicil. Akhirnya makanya An-Nadhr bin Haris bilang, gak lengkap Muhammad ceritamu, lengkap masuk Islam. Walaupun kisahnya ini menarik, turun lagi. Ketika ditanya berapa tahun tidurnya, Allah. Karena tadi kan tidak cerita orang-orang Yunani, Nabi belum pernah. Betul nggak? Karena cerita ini bukan berkembang di Syam. Jika cerita ini berkembang di Syam, orang akan mengatakan Nabi berdagang ke Syam. Tapi cerita ini berkembang di Yunani dan Romawi, dan An-Nadhr bin Haris sudah ke sana. Dia merasa di atas angin. Ketika mendengarkan menanti jawaban berapa tahun, maka Allah turunkan gongnya. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Mereka tidur dan ditidurkan dalam gua 309 tahun. Agak berubah, 309 tahun. Allah. Quran ini dahsyat. Wah, udah mau jam 3 mau sholat ini. Masya Allah, bentar banget ya, patut belum ya? Belum selesai nih ngajinya nih. Jangan saya menjelang nih. Baik, kita kembali berarti tentang siapa yang masuk surga rombongan tadi. Ini pentingnya Pak Yudi. Jadi jangankan terjemah, jangankan tafsir, terjemah perkata saja berbeda. Tergantung dengan perkataan yang digunakan oleh bahasa kita masing-masing. Jangankan tafsir, terjemah. Mohon maaf, dulu saja ketika Quran ditulis oleh Zaid bin Thabit, itu tidak menggunakan titik dan tanda baris. Bukan hanya 30 juz, karena pertama dikumpulkan Quran itu 7 juz. Kenapa 7 juz? Karena dulu sahabat-sahabat khatam Quran seminggu. Jadi Quran dibagi 1 hari 1 juz. Maka akhirnya makin jauh, ada yang tidak kuat 1 minggu khatam, sebulan. Inilah timbul Falatina juz, sebulan 1 juz, sebulan khatam Quran. Makanya banyak di bulan Ramadan saudara kita yang ngejar
khatam Quran sama dengan jamaah syariah sudah pada mau khatam dan sudah 2 juz Al-Bukhari, Nanas, Robert. Ya gak apa-apa, kalau gak bisa khatam gak apa-apa. Faktor umat ya seru dengan Quran. Kata Allah, pilih surat yang gampang. Jangan sampai Ramadan sama sekali tidak membuka Quran. Meskipun yang tidak buka, gak apa-apa, buka sama. Allah Akbar. Terus ya, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi ya. Terus nggak semangat. Lanjut. Kalau lanjut anggap aja saya taksi. Kalau taksi jalan, argonya kan juga jalan. Kalau bercanda, kalau begini kita nggak enak Pak. Ya, saya ceramah jangankan begini. Kemarin depan Mas Pramono begini juga. Tanya anak saya depan kasar. Saya lagi laku sekarang Pak. Masa paling Ramadan, Masya Allah bener Pak. Tanya anak saya mau poster undangnya saya. Bintang 3 itu tanya anak saya. Anak saya bilang Masya Allah wajib. Ya kemarin aku di rumah nunggu ngomong. Begitu Masya Allah. Cuman TV One aja gak lakunya. Padahal di TVRI acara kita acara bagus, Serambi Islam TVRI ulama umaro. Itu lebih susah masuk TVRI. Saya pimpin acara ulama ulamanya saya, umarohnya menteri DPR. Coba lihat Serambi Islam TVRI. Memang TV kan kalau katanya. Nah, tapi alhamdulillah bisa dipakai. Kemarin sama Rektor UIN, sebelumnya sama Fadizal. Di IG saya nama judulnya Serambi Islami TVRI ulama Islam. Itu pilihnya susah kalau di TVRI, gak boleh yang tawa-tawa, harus yang kan mengimbangi pejabat kan harus benar Islam. Alhamdulillah Pak. Makanya bersyukur undang di sini. Ya nggak ngarepin gituan saya kalau di sini. Yang penting silaturahim. Banyak pulang nanti nggak dapat amplop nggak apa-apa. Saya ancam undang lagi saya nggak datang. Ini. Maaf ya bercanda. Baik kita lanjut ini. Nah siapa? Tadi yang masuk surga rombongan siapa? Ya nanti kita nggak kaji itu deh. Nanti kepanjangan tentang Quran nggak berbaris, Quran nggak bertitik payuri. Quran itu tidak. Jadi maksudnya gini, ini saya sampaikan supaya kita makin pintar. Jadi nanti jangan terjebak kepada orang yang mengatakan salah. Kembali ke Quran dan hadis. Allah gampang bener. Kembali ke Quran dan hadis. Saya, ini dokter saya kan bidangnya ini. Saya dokter juga, di dokter saya dokter kan. Dia kalau ngomong gitu sama saya hafiz, bapak saya hafiz. Kembali ke Quran dan hadis. Saya dari dulu dari Quran. Keluarga saya Quran beneran, dia keluarga saya orang. Kampung saya tanya siapa si Bromalisi, siapa bapaknya, siapa kakeknya. Saya harus dinikmat, maka mereka semua akan bilang, emang bapak-bapak saya mana? Jadi kalau kamu bilang kembali ke Quran dan hadis, saya sudah di Quran dan hadis dari dulu. Jadi apa yang dimaksudnya gini? Betapa nanti hati-hati kalau kita sudah mulai belajar, pasti pagi akan pintar untuk alim. Dia jalankan tafsirnya, Qurannya aja, karena dulu kan gak ada titikan. Bagaimana caranya membedakan jim, kho, lin, ain, ya, tak? Makanya ada beberapa ayat yang dibaca wa mallahu bighafilin amma ta'malun wa mallahu bighafilin amma ya'malun ya'malun. Ayo, terus tiba-tiba di Qurannya tulisannya pakai ya. Di Quran kita nih, coba boleh dilihat Al-Baqarah 144, biar tambahnya coba. Al-Baqarah berapa? Coba Al-Baqarah 144. Bagaimana kalau kamu jadi juri, terus ada orang baca قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
وإن الذين أوتوا الكتاب لأنه من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. Diprotes sama ulama. Ya malu Ustaz. Kenapa? Karena inti baca Qurannya ya malu. Tapi begitu ningkatin belajar tafsir, ternyata boleh dibaca tak malu. Allahu Akbar. Ayuri. Terus saya ngikutin Nabi. Zaman Nabi tidak ada titiknya. Anda jangan macam-macam. Jangankan barisnya, titiknya tidak ada ketika ditulis. Buktinya banyak manuskripnya tidak bertitik. Terus kita bilang, apakah ada perintah Nabi untuk masih titik? Apakah ada perintah Nabi untuk memberikan tanda baris? Kenapa sekarang Anda bilang definisi yang tidak dikerjakan dan disuruh Nabi bid'ah? Dari mana definisi itu ada? Apa Nabi pernah memberikan definisi itu? Berarti kan Anda juga membuat definisi baru. Iya. Ini yang akhirnya tasamu itu toleransi, saling menghargai. Baik, siapa ciri penghuni surga yang terakhir? Jam 3 soalnya sudah masuk. Jadi tadi yang masuk surga rombongan siapa? Udah sepakati kan? Yang masuk surga rombongan siapa? Orang bertakwa. Masuk surganya pakai pintu apa tadi? Hadisnya? Ar-Rayyan, gitu ya. Masuk surganya melalui pintu apa? Ar-Rayyan. Siapa yang masuk? Orang takwa. Masuknya sendiri atau rombongan? Berarti kalau kita sahur sama-sama tuh, tujuannya puasa, innamal a'malu binniyat, itu berarti bisa masuk surga rombongan atau tidak? Istri, apalagi istri, pahalanya lebih banyak kan? Dia siapkan dulu dan sebagainya, suami masuk surga. Kenapa? Karena ciri penghuni surga yang akan masuk surga, kembali lagi surah Az-Zariyat ayat berapa? Sebelum ayat dari 15 sampai ayat 18. Tapi coba dilihat ayat 16-nya. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Tadi sudah kita baca ayatnya. Sudah kita baca. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Coba, apa artinya? Dari akhizina ma atahum. Saya ulangi lagi. Ayo kita baca dengan ada yang tadi yang terakhir nih. Mari sama-sama. Allahu Allahu Allah. Mari. Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Allahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Al-Baqarah 3. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ulangi Al-Maun. Ar-ra'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sekarang Az-Zariyat, ciri ada pada diri kita nih penghuni surga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun
ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. Kembali lagu pertama. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Kedua, وبالأسحار هم يستغفرون. Diulang ayat terakhir kalau mau habis. وبالأسحار هم يستغفرون. Coba terjemahkan. Nanti saya kasih 1, 2, 3. Siapa mau? Apa Yudi? Apa Yudi silakan. 15 ada. Iya, dari 15 saja. Nanti baru satu di bawahnya baru Yudi. Yang ke-15 dulu tadi ya. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Stop. Siapa? Orang yang bertakwa. Betul. Tadi Al-Baqarah 183 la'alakum kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum. Berarti orang takwa juga kan? Sama. Yang disuruh, yang tadi dipanggil masuk surga rombongan siapa? Orang takwa juga. Terus 16. ya. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ya stop. Berarti tadi tuh yang dikasih buah-buahan terus dia bilang di dunia juga saya pernah, tapi sifatnya beda. Siapa cirinya? Mulai. Satu sebutkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, bahasanya akan ini kan tafsir dan terjemahkan. Berbuat baik, amal soleh. Enggak, di sini menggunakan apa ujungnya ayatnya? Coba. Muhsinin. Nah ini yang orang tuh nggak boleh sembarangan. Di sini berbuat baik amal soleh. Enggak, muhsin itu ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun. Muhsinun, muhsinani, muhsinina. Ma huwal ihsan? Ma huwal ihsan? Apa itu al ihsan? Siapa itu muhsin? Ma huwal ihsan? Al ihsan huwa adabul wajibat wa tarkul muharramat wal ijtihadu min fi anwa'il khair. Artinya orang yang muhsin kan? Siapa orang muhsin? Coba, kalau dia berbuat baik, dia hanya berbuat baik, dia dapat pahala, dosanya diampuni, pangkat derajatnya diangkat, dipanjang kajiannya masih, kemudian dapat berkah. Dari mana tahu dapat berkah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakah. Orang yang muhsin itu kalau dia berbuat kebaikan, apa saja kebaikannya, dapat pahala. Jadi Allah kan di bulan ini dilipat gandakan. Kedua, dosanya diampuni. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa, diangkat pangkat derajatnya, mendapatkan berkat. Apa cuma itu orang muhsin? Tidak. Kalau dia berbuat baik, kebaikannya bukan mendatangkan manfaat buat dirinya saja, tapi buat orang lain. Contohnya mana? Puasa kita. Buat siapa pahalanya? Puasa buat siapa pahalanya? Buat siapa pahalanya? Dalam hadis kursi, as-saumu li, puasa karenaku, wa ana ajzi bihi, saya akan balas puasa. Buat siapa pahalanya? Buat kita. Tapi ketika kita berpuasa sudah benar, syaratnya dipenuhi, menghindari dari hal-hal yang batalkan puasa. Apa sudah pasti puasa kita diterima? Kata Nabi, belum. Hatta tu'adda zakatul fitri, sampai kau yang puasa ditutup dengan zakat fitrah. Puasa karena Allah, hablum minallah. Zakat buat Allah. Nanti dibuka atau zaman sekarang 60 buat 8 asnaf. 8 asnaf itu manusia. Artinya Anda sudah hablum minallah, tapi tidak hablum minannas, belum muhsin. Jadi penghuni surga itu siapa? Muhsin. Muhsin itu siapa? Kalau dia berbuat baik, mendatangkan keuntungan buat dirinya, tapi kalau dia berbuat baik juga keuntungan buat orang. Bahkan orang lainnya itu tidak disebutkan seakidah dengannya. An-Nisa ayat 36 itu menandakan bahwa baik sama Allah, baik sama ibumu, baik sama kerabatmu, baik sama anak yatim, baik sama orang miskin, baik wal jari zil qurba, baik dengan tetangga dekatmu. Apa disebut tetangga dekat yang muslim? Allah. Bagaimana orang lain tidak tertarik dengan agama kita?
dengan ajaran Islam. Allah Akbar ini. Ya. Nah, ciri yang pertama. Nah, yang kedua sekarang. Kanu qalilan. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ini yang saya bilang ayat yang lebih tepat dengan kita bulan Ramadan. Muhsin, udah tahu muhsin tadi ya? Yang kedua, kalau bahasa kerennya ketakwaan personal, ketakwaan sosial. Itulah muhsin. Ketakwaan personal, ketakwaan sosial. Itulah zakat. Yang kedua, mereka diulangi apa ini? Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ayo, alhamdulillah ini bukan saya bilang, penghuni surga itu ada. Makanya Nabi itu balik lana fi Rajab, balik lana fi Sya'ban, balik lana Ramadan, balik lana Ramadan. Kenapa Nabi begitu? Terus kita bilang lagi, oh Nabi sampai begitu? Enggak. Nah, karena Nabi sayang sama kita. Kalau Nabi nggak doa itu kita nggak ngikutin. Bukan buat Nabi, Nabi udah cukup. Nabi mah nggak butuh dengan itu. Allahumma barik dan berikan keberkahan. Allah dijamin. Kenapa kok begitu? Kalau Nabi tidak baca doa itu, kita ngikuti doa siapa itu. Jadi semua ini buat kita, bukan buat Nabi, bukan. Kenapa kamu sholat sampai bengkak ya Rasul suamiku? Hatta tawarrumat qadama min turil qiyami bil laili. Nabi bilang, wahai istriku, afala uhibbu an takuna 'abdan syakura? Apakah saya tidak suka menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi bukan buat Nabi, buat kita. Jadi sedikit alhamdulillah. Anak kita kan gitu, malam hari tidurnya sedikit, habis subuh tidur sampai asar. Kalau terjadi pecah ini. Tapi memang harus begini, kurang tidur, nggak mungkin kita sakit, nggak mungkin. Beneran nggak mungkin. Ente mandi, malam bangun, mandi, siram dari sini, kanan dulu, baru bagian kiri, jangan langsung kepala. Begitu Pak Yuli, kasih resepnya nih. Kalau perlu kaki dulu, main-main itu kaki, serangan kakinya begitu kan, karena nanti ajal kita dicabut dari sini, biar tahu nih, ajal dari sini nih, masuk dia nanti nih. Makanya orang meninggalkan yang dingin apanya dulu? Kaki dulu. Makanya suruh busuk itu, kaki kita tak pergi begitu. Itu bagus. Jadi yang kedua, kita alhamdulillah ya, jaga nih, jangan cuma sebulan bersama Rasul. Sedikit lagi, yang ketiga. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Nah ini, tidak ada kata malam Allah yang di sini. Hah? Apa ayatnya? Wabil ashar. Tidak ada wafil laili. Malam bahasa Arabnya apa? Pagi, sobahan, siang, naharon, malam, lailan. Kamu kok ngertikan malam dari gimana Pak Ibu? Coba. Bayangkan gitu kan? La, lihat harfiahnya. Wabil ashar, sahur. Sahur. Ini sahur ada di bulan Ramadan, di puasa Kamis. Wabil ashar, menggunakan bukan fi. Bahasa Arab itu fi artinya di. Ana fil maktab, saya di kantor. Tapi kalau saya lagi di Mekah, ana di Makkah, bi, menandakan tempat itu istimewa pakai bi. Kuntu fil izalik, itu kalau bahasa Arab. Ustaz, enggak. Kuntu fil izalik, saya nunggu kamu. Tapi kalau saya bilang bukan kuntu fil izalik, kalau saya bilang ini bahasanya udah tinggi. Kuntu bil izalik, kuntu bin izalik, betapa yang ditunggu itu istimewa. Wabil ashar, betapa sahur itu waktu istimewa. Apa yang dilakukan? Di samping sholat ada ayat lain, wa minal laili, apa itu? Hum yastaghfirun. Jangan lupa nih doa bersama. Apa istighfarnya? Ini yang Nabi ajarkan khusus di bulan ini. Allahumma innaka afuwun karim. Kalau ngikutin hadisnya pakai karim boleh, tapi ada hadis yang nggak pakai karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Sendiri, fa'fu anni, jangan fa'fu anna. Ini caranya juga. Kalau sendiri, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau didoakan,
fa'fu anna. Boleh ditambah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jika istri dan anak kita yang mengaminkan, yang mendoa, yang berdoa, suami yang aminkan istri, ayo mas sekali-kali Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Istri kita bilang amin. Amin. Kata anak, ya bukan udah tanggal 20 apa sidang KPU. Oh, itu nanti ada kaitannya sama doa. Allah Akbar. Nikmat semuanya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Akbar. Wahai calon-calon penghuni surga. Kajian kita sudah lebih Pak, saya lihat 1 jam. Alhamdulillah, mohon ridhonya ya. Lebih 1 jam, mohon ridhonya. Jangan dianggap taksi. Kalau taksi jalan terus kargonya juga kan jalan. Jangan itu. Ini kajian biasa ini. Terima kasih sekali lagi. Saya langsung tinggalkan tempat, boleh ya? Saya izin ya langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.